Pancasila, 5 sila pemersatu bangsa. Ialah dari perjuangan dibangun di atas dasar kebinekaan. Namun hari ini, di tengah hiruk pikuk zaman digital dan ego sektoral, Ketuhanan Maha Esa, tapi ibadah masih dibubarkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi ujaran kebencian menyebar tiap hari. Persatuan Indonesia, namun kita terpecah oleh politik identitas. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebiasaan, tapi seluruh rakyat kerap diabaikan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kesenjangan masih begitu nyata. Lantas, masihkah Pancasila hidup dalam diri kita? Satu, dua, tiga. Halo, nama saya Delina Sisinya Sregar. Halo, nama saya Azelika Ayuna. Halo, nama saya Belisa Darlin. Menurut kalian, apa tahu yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi menurut saya itu menerima semua keberagaman dan perbedaan tanpa peduli dari mana saja, latar belakangnya, agamanya, ataupun rasnya sebagaimana. Kita selalu mengajak bersama-sama tanpa mempedulikan latar belakangnya. Toleransi sesama ini, sama rekan, teman, Kalau toleransi menurut aku itu adalah saling menghormati satu sama lain. Terus gimana kita menyikapi sebuah perbedaan. Menurut saya toleransi itu penting banget, terutama buat kita nih yang tinggal di Indonesia yang punya beragam itu banyak banget, mulai dari budaya, adat, asal tempat lahirnya, agamanya pun juga banyak. Jadi toleransi itu sangat penting supaya kita nggak terpecah belah. Itu sangat penting karena pada dasarnya kita tuh hidup harus bertoleransi sama gitu. Penting banget. Apalagi di Indonesia ini banyak banget perbedaan dari suku, agama, ras gitu. Saya pernah dicaci maki atas warna kulit saya yang waktu kecil saya bisa dibilang cukup putih, dan saya diolok-olok dan dikatakan meragukan atas gender saya dan sebagainya. Dan jujur reaksi saya cukup sedih atas reaksi itu karena cukup tidak adilnya akan perlakuan tersebut, karena tidak semua manusia, tidak semua pria harus berkulit gelap ataupun wanita berkulit terang, semua dapat takdirnya masing-masing. Pernah biasanya dalam keseharian juga kayak tentang warna kulit gitu. Menurut saya sih toleransi itu nggak harus setuju dengan semua perbedaan yang ada. Yang penting itu kita bisa menghargai setiap perbedaan yang ada. Jadi kita nggak harus setuju dengan perbedaannya, tapi ya harus bisa menghargai. Baik. Menurut aku bukan tentang setuju sih, tapi gimana tentang menghargai aja. Baik. Yang sudah jelas pasti nilai Pancasila itu udah akan berubah. Yang pertama, nilai persatuan pasti akan tidak ada, dan budaya persatuan di Indonesia ini pasti akan terpecah belah. Tidak adanya toleransi tentunya, dan yang ketiga tidak akan ada yang namanya keberagaman lagi, dan semua warga yang seperti minoritas atau segala macamnya itu pasti akan merasa terancam kehidupannya. Mengingat waktu Mei 98 itu seperti Tionghoa yang bisa dibilang minoritas itu hidupnya terancam. Akan berakibat buruk gitu, jadi tidak ada tidak ada berkesinambungan.
dampak negatifnya itu kita jadi saling bermusuhan, terus kita bisa jadi insecure atau kita banyak musuhnya gitu. Indonesia, negeri yang dibangun di atas keberagaman, dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup berdampingan dalam perbedaan, bahasa, adat, budaya, bahkan keyakinan. Namun justru disinilah letak kekuatan kita. Toleransi bukan sekedar menerima saja, tapi juga menghargai sesama kita. Bukan hanya membiarkan, tapi saling menghormati. Karena bangsa ini berdiri atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, yang menjamin setiap orang bebas beribadah dan hidup rukun dalam perbedaan iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan banyaknya keberagaman, hanya satu pedoman kita. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bagaimana kita memahami sila pertama Pancasila dalam keragaman dan kerukunan beragama di Indonesia ya. Yang harus kita pahami bahwa Pancasila itu harus menjadi kesepakatan bersama kita sebagai warga negara untuk pertama-tama ya kita harus secara personal ya kita harus percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua kita diberi kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan yang kita anut ya. Kemudian yang ketiga, kita berupaya membangun dan menghormati keyakinan orang lain ya, menghormati ajaran-ajaran agama lain dan sebagainya, tetapi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keagamaan masing-masing. Artinya bahwa toleransi itu sangat mungkin dilakukan walaupun kita mungkin berbeda keyakinan antara warga negara yang satu dengan warga yang lain. Tapi intinya dengan Pancasila itu kita bisa saling memahami, saling menghormati, saling memberikan toleransi terhadap saudara-saudara kita yang mungkin memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Mungkin itu Azel. Karena sila pertama ini mengandung universalitas kemanusiaan ya. Artinya setiap manusia di Indonesia itu memiliki hak kebebasan untuk memilih keyakinan dan kepercayaan yang dia inginkan ya. Dan juga sila pertama ini menjadi sangat penting ya karena dengan sila ini itu mewajibkan bahwa seluruh warga Indonesia wajib memiliki kepercayaan ya. Jadi paham-paham ateis, paham-paham komunis yang meniadakan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, nah itu tidak masuk dalam pemahaman ketuhanan yang ada di Indonesia. Jadi selain kita memiliki kewajiban untuk meyakini kepercayaan suatu agama, tetapi kita juga menolak keras upaya-upaya menihilkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun toleransi tidak selalu mudah. Dalam kenyataan sehari-hari, kita masih menyaksikan bagaimana fanatisme, prasangka, dan ketidaktahuan bisa mengikis nilai-nilai kebangsaan yang kita agungkan. Salah satu contohnya terjadi di Sukabumi. Ketika sekelompok pelajar dari sekolah Kristen yang sedang menjalani kegiatan bebas rohani, justru harus menghadapi tekanan dan intimidasi. Kegiatan yang seharusnya menjadi ruang tenang untuk merenung, berdoa, dan memperkuat nilai moral justru dibubarkan oleh sekelompok warga dengan dalih mengganggu ketenangan atau mengancam keutuhan agama mayoritas. Bapak Dharma ya, ini harus dicari duduk masalahnya dulu ya bersama-sama tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat agama tertentu ya, kemudian agama Islam dan juga aparat keamanan, pemerintah setempat ya harus bersama-sama duduk
mencari akar masalahnya di mana ya. Tetapi tetap masyarakat juga tidak boleh melakukan penghakiman sendiri ya, melakukan tindakan sendiri tanpa berkoordinasi dengan aparat pemerintah atau aparat keamanan, sehingga kemudian muncul sikap-sikap destruktif yang justru malah membuat suasana menjadi kian tidak terkendali ya. Jadi perlu adanya komunikasi bareng-bareng, duduk bersama ya, sehingga dicari solusi yang tepat ya, solusi yang disepakati bersama, sehingga tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti itu ya. Apa yang sebenarnya mengganggu? Apakah perbedaan iman kini menjadi alasan untuk mencurigai, menolak, bahkan membungkam kegiatan sah orang lain? Ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya menuntut kita percaya pada Tuhan, tetapi juga menghormati cara orang lain mendekati Tuhan mereka. Toleransi bukan berarti menyetujui semua keyakinan, tetapi menerima hak setiap orang untuk menjalankannya dengan damai. Di negeri ini, keadilan adalah cita-cita yang harus terus diperjuangkan. Bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi saja, tapi soal apakah setiap rakyat bisa merasakan hasil pembangunan. Dari kalangan petani, buruh, pedagang kecil, hingga kalangan mahasiswa dan guru. Keadilan sosial bukanlah milik segelintir orang saja, tapi hak semua warga negara di negara ini. Ketika akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan terbuka bagi semua orang. Ketika suara rakyat kecil tidak diabaikan, maka di sanalah sila kelima hidup dan bekerja. Inilah makna sejati dari sila kelima itu sendiri, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak korupsi di Indonesia. Bansos aja pembagiannya masih kurang rata. Orang yang kaya dibantu kan nggak logis ya. Menurut saya pendidikan di Indonesia belum adil. Walaupun suara rakyat itu banyak, tapi yang didengerin itu justru orang-orang penting suaranya, jadi nggak adil. Ya, kalau menurut saya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum di sila kelima itu adanya ruang kesamaan, ruang apresiasi, dan ruang kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya, ya, mendapatkan hak-hak dasarnya, sehingga seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan sosial yang merata gitu, maksudnya dirasakan oleh semua masyarakat ya. Nah, ketika masyarakat merasa kebutuhan dasarnya, kebutuhan konstitusionalnya terpenuhi, ya itu artinya keadilan sosial sudah dirasakan. Tetapi kalau masih ada kesenjangan ya, diskriminasi, baik diskriminasi hukum, diskriminasi ekonomi, diskriminasi politik, ya itu belum muncul keadilan sosial ya. Kalau masih ada tindakan-tindakan ancaman-ancaman, kemudian kekurangan pangan ya, kemudian kesulitan layanan kesehatan dan sebagainya, itu artinya keadilan sosial belum dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ya, tergantung ya bagaimana pemerintah mampu membangun sinergi dan juga kepercayaan dari masyarakat ya. Bagaimana pemerintah memenuhi harapan-harapan masyarakat di semua bidang keadilan sosial dan hukum ya, sehingga masyarakat merasa pemerintah itu ada gitu ya. Tapi kalau pemerintahnya justru abai dengan hak-hak konstitusional warganya,
ya mungkin harapan keadilan sosial itu hanya menjadi fata morgana ya, hanya manis di ucapan, tetapi akan sulit diimplementasikan dan dirasakan oleh rakyat ya, khususnya rakyat bawah ya, kelas bawah. Ya mungkin masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung ya, masyarakat marginal ya, masyarakat yang mungkin hidupnya masih di bawah garis kemiskinan ya, kemudian juga masyarakat yang ya yang mungkin apa ya, secara saluran mobilitas sosialnya mungkin sulit untuk bergerak naik ke atas. Nah, ya masyarakat marginal, pengangguran, kemudian buruh-buruh ya, kemudian masyarakat yang mungkin apa ya, guna rumah ya, tidak punya rumah, kemudian masyarakat yang secara ekonomi berada di bawah garis kemiskinan. Nah, itu yang mungkin perlu mendapat perhatian dari pemerintah ya, karena kalau misalnya itu tidak diatasi, maka nanti akan dikhawatirkan muncul ledakan sosial, emosi sosial yang dapat mengganggu harmonisasi kehidupan masyarakat ya. Jadi perlu adanya antisipasi dari pemerintah agar mereka-mereka yang termarginalkan itu dapat dilakukan tindakan preventif ya, perbaikan kesejahteraan, fasilitas bantuan dan sebagainya, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari rakyat Indonesia yang mendapat keadilan sosial. Keadilan sosial bukan hanya tentang kesetaraan hak, tetapi juga bagaimana negara hadir untuk yang paling lemah dan yang paling tidak bersuara. Ya hanya ruang lingkup ibu hanya ini aja. Hanya sekarang ini hanya di warung, jaga usaha itu aja. Ya disyukurin aja lah apa yang didapat, apa yang diterima Allah ngasih itu. Kalau dari pemerintah bukannya tidak adil ya, sepertinya tidak merata ya. Kadang mohon maaf yang dapat bantuan, kadang yang lebih mampu dari kita. Itu aja sih kalau dari pemerintah. Dari orang sekitar sih alhamdulillah pada baik semua. Ya. Kalau untuk saat ini layak, Kalau untuk pendidikan sama kesehatan, alhamdulillah dapat disamain semua ya, walaupun ibu kerjaan yang ngerosok gitu, anak-anak alhamdulillah sekolah semua disamain, sekolah tidak dibeda-bedain di sekolah juga. Cuma kalau untuk pekerjaan yang agak sulit ya, karena dulunya mungkin tidak sekolah tinggi, ya nggak susah cari pekerjaan sih sebenarnya, itu aja. Kalau ibu namanya udah pensiun ya, dulu ibu kan guru ngajar. Kan ibu udah nggak kerja lagi, hanya sekarang untuk mengisi waktu hanya usaha ini aja, gitu aja, nggak lebih. Nah, pendidikan apa yang penting, orang ibu udah usia juga udah lanjut, apa yang penting pendidikan. Paling orang untuk dulu anak, sekarang biasanya anak yang nungguin gantian. Ya dilakukan perbedaan ada, tapi ada. Keadilan sosial belum merata, masih menjadi mimpi bagi sebagian rakyat. Untuk pemerintah kita kan melalui wakil rakyat ya. Tapi kalau untuk ya kayak RT, terusnya RW itu didengarkan, tapi ya tidak maksimal untuk dikerjakan gitu. Tidak pernah
Mungkin terlalu banyak yang harus gini ya Kak, mohon maaf ya. Kalau kita misalkan mau ngurusin kayak BPJS itu agak mudah ya. Cuman kayak bantuan kayak berupa apa sih kayak orang mah bansos itu yang agak sulit karena kita kan satu harus lewat online, kita nggak ngerti itu ya, banyak hal dah gitu kalau dari pemerintah. Keadilan sosial bagi saya saat ini belum semua ya, untuk keadilan untuk warga negara Indonesia ya. Kadang keadilannya itu kadang yang orang kaya bisa masuk negeri, ya kan. Terusnya yang seharusnya kan yang orang kaya itu kalau ibaratnya masuk swasta itu kan cukup ya, bisa lah. Tapi kalau bisa yang menengah ke bawah itu diharuskan masuk negeri karena ada bantuan pemerintah. Kalau untuk pemerintah belum tentu kita omongan kita didengar sama pemerintah, kan rakyat kecil seperti gini nggak hanya dianggap angin lalu ya nggak ya. Yang penting kita itu bisa hidup tentram, aman, damai, tidak ada keributan, ya kan? Itu kan kita yang penting itu aja ya. Ya, yang Saya sih maunya ya kalau untuk pendidikan aja sih ya. Kalau buat pendidikan saya pengennya kayak ke orang-orang yang nggak mampu kayak saya ya dipermudah gitu ya. Ya ada bantuan seperti baju seragam kayak gitu ya, peralatan sekolah dah kalau buat saya ya, yang penting itu buat anak-anak sekolah buat saya. Masyarakat terus bergerak. Mereka tak menunggu keadilan datang. Mereka memperjuangkannya. Ya, yang mungkin kita ingin lihat ya adanya partisipasi aktif pemerintah, kemudian semua elemen-elemen yang peduli dengan keadilan sosial, peduli dengan kesejahteraan sosial masyarakat, itu ya mereka saling bersinergi ya, berkolaborasi, mencari program-program kemandirian, program-program yang dapat meningkatkan kualitas SDM masyarakat kita. Sehingga dengan peningkatan kualitas SDM itu kita berharap sinergi itu akan menghasilkan generasi-generasi ke depan yang lebih baik ya dari kita-kita yang ada sekarang ini ya. Istilahnya ada generasi emas ya 2045 dan sebagainya. Itu hanya akan menjadi fata morgana apabila tidak ada sinergi, tidak ada kolaborasi secara bersama-sama. Ya, sebagai pendidik yang mungkin kita bergerak di bidang pendidikan, harapan terbesar kita adalah anak-anak Indonesia ya, itu semua bisa menikmati pendidikan secara layak ya. Ya, mungkin ada wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun, itu betul-betul dilaksanakan secara konsisten ya, dimudahkan aksesnya sehingga anak-anak Indonesia bisa ya, yang mungkin dari masyarakat tidak mampu bisa merasakan pendidikan secara proporsional sehingga nanti kelak mereka bisa melakukan perbaikan kehidupan ya, membantu keluarganya di masa depan, karena sekali lagi pendidikan itu for all ya, untuk semua ya, tanpa kecuali. Dan bahkan Undang-Undang Dasar kita juga mewasiatkan kepada pemerintah agar memperhatikan pendidikan ini sebagai salah satu pembangunan yang menjadi prioritas ya, pembangunan manusianya. Harapan kita ya seluruh anak-anak Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke itu dapat merasakan pendidikan sesuai dengan harapan kita semua ya, untuk perbaikan masa depan anak-anak Indonesia ke depan. Dari pemerintah melihat bukan dari sisi dari sisi dari ras agamanya ya, jabatannya apa, dari sosial itu dilihat. Kalau bisa pemerintah itu dari wakil rakyatnya terjun langsung untuk melihat ke bawah bagaimana
rakyatnya yang menderita dan bagaimana rakyatnya yang Sosial itu yang penting anak-anak pada sehat ya kan, ini kesehatan itu utama. Nah, kalau nggak sehat mau apa gizi yang cukup, gizi yang cukup kasihan kan kalau misal gizi anak-anak nggak sehat, gimana kalau jiwa dia sehat nggak sehat, nggak bisa belajar ya kan, benar nggak? Itu aja, itu yang penting tenang, hidup damai, nggak ada di sini, nggak ada keributan di lingkungan tentara ya kan, lingkungan komplek ini. Alhamdulillah banget ibu bersyukur dapat tempat usaha di sini. Ya kan, itu aja. Bisa sih berharapnya begini aja, kalau pengen dapat bantuan tuh yang merata aja. Jangan yang dapat kadang orang-orang itu aja, terus orang itu juga orang mampu juga terkadang. Ya itu. Keadilan sosial adalah tentang hidup yang layak untuk semua. Bukan hanya bagi mereka yang tinggal di kota besar atau memiliki kuasa, tapi juga untuk petani di desa, buruh di pabrik, dan anak-anak di pelosok yang memimpi sekolah tanpa hambatan. Ia tentang mimpi yang mungkin diraih oleh siapapun, tanpa harus kaya, tanpa harus dikenal. Mimpi untuk hidup sehat, belajar tinggi, dan bekerja layak. Dan yang terpenting, keadilan sosial adalah tentang negara yang hadir untuk rakyatnya, bukan hanya di pusat pemerintahan saja, tapi juga di ujung-ujung negara yang sunyi, yang dimana suara rakyat kecil sering tak terdengar. Itulah makna sejati dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.